Oke, selamat pagi. Kita mulai aja, saya kira mulai dari Bu Pepi ya tadi yang pertama masuk ya. Oke, silakan Bu Pepi, perkembangan terkininya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf minggu kemarin tidak ikut bimbingan Ya. Pak karena ada kegiatan anak. Oke, ya. Ya. Saya izin share screen ya Pak ya. Oke, silakan ya. Ya. Mungkin saya mulai dari perkembangan yang jurnal di engineering letter ya Pak ya. Ya. Jurnal engineering letter itu saya sudah mendapatkan sudah disuruh bikin copyright statement sama mengajukan invoice Pak. Jadi insya Allah semoga nggak ada kesalahan lagi. Ya. Ya Pak, maaf Pak. Berarti kan istilahnya sudah accepted, tinggal proses terbitnya kan itu berarti sudah aman kayaknya kalau udah kayak gitu. Ya, mudah-mudahan Pak nggak ada perubahan lagi. Ya. Karena setelah yang kemarin accepted dengan minor revision itu cuma dikasih tahu bahwa perbaikin yang gambar-gambar kemarin sudah diinformasikan sudah kamera ready dan kemudian sudah disuruh cek plagiarism kemarin sudah saya selesaikan juga dan terakhir itu informasinya disuruh bikin copyright statement dan mengajukan invoice. Tapi kalau untuk yang set LOA-nya belum keluar gitu Pak. Jadi semoga memang sudah bisa dipastikan semoga gitu. Iyalah, semoga iya kalau cukup lah minimal kan nanti sudah satu kan sudah agak lebih tenang lah itu karena untuk syarat administrasinya itu yang berapa kalau yang ini ya? Itu Q3 Pak. Q3 ya oke lah sudah. Penting sudah terpenuhi ininya kan. Kalau yang lainnya posisi masih draft ya, yang belum yang sudah ada yang submit lagi ya. Nah, yang IEMS itu sudah saya tanyakan kemarin yang untuk sudah 3 bulan kemarin kan Pak itu saya tanyakan bagaimana perkembangannya, katanya baru satu yang reviewer yang mengembalikan dan masih ada beberapa reviewer yang belum mengembalikan, jadi belum ada keputusan katanya gitu kan. Itu sudah 2 minggu yang lalu saya email kembali. Nah, terus yang satu lagi draft yang tentang binomial copula itu yang kemarin rencana yang diajukan Prof Dedi ke PDD kan itu ditolak kan Pak ya. Nah, jadi itu PDD-nya juga ditolak ya yang Pak Dedi ya? Iya, Pak. Oh ya nggak ada yang nyantol ya lagi. Iya. Ini saya juga lagi nggak beruntung nih tahun ini, saya nggak tahu tuh yang dengan Bu Indah ditolak, yang ini lagi lagi pas lagi tahun kurang. Kalau yang tahun lalu dapat yang ini, waduh ini nggak ada, jadi namanya Bu Yudita juga nggak bisa masuk ini sama yang di jadi nggak ini ya pas ya lah nggak ini ya berarti nanti cepat lulus saja. Iya, amin. Iya, jadi yang itu kan rencananya mau dimasukin ke communication in statistik kan Pak, yang di computation itu. Jadi kemarin sudah saya tanyakan ke Prof Dedi bagaimana untuk yang draft yang sudah ada kemarin, apa boleh saya submit atau belum itu, kata beliau disubmit aja katanya. Sekalian ini saya masih nunggu izin dari Bapak juga, mohon izin dari Bapak saya untuk submit ke communication in statistik Pak. Jadi berarti Pak Dedi ini tahun ini saya nggak begitu mantau ya, dapat biasanya Pak Dedi tiap tahun kan mesti dapat entah yang apalah itu. Iya. Kok biasanya PDD ya mesti dapat gitu, sehingga saya kan pas saya dapat dia mesti gitu loh, karena yang paling standar yang paling produktif kan Pak Dedi biasanya, kok nilai ya nggak nyangkut ya. Saya pikir kemarin minimal dapat dari yang Pak Dedi. Enggak, jadi ini yang Prof Dedi itu cuma yang saya itu disatuin dengan yang bimbingan beliau juga itu Mbak Desi kan Pak, itu nggak lolos. Jadi cuma ada perpanjangan yang dari
tahun sebelumnya yang dengan Mbak Hmm. Faihatus itu. Oh, malah itu yang malah udah lulus ya. Iya, itu perpanjangan yang dari tahun kemarin tuh, Pak. Oh ya kayak saya yang kemarin siapa sih Eva juga gitu kan dapat 3 tahun dari Mhm. sampai dia lulus masih ada apa ini untuk finishing jadi masih Iya. masih ada ya kadang gitu Dan sih ya, ya agak beruntung-untungan saya nggak tahu. dan saya juga kayaknya setiap mengajukan juga memang nggak pernah lolos, Pak, Oh, dengan Bapak maupun dengan Prof. Dedi. iya tuh. Oh iya tuh. Padahal Pak Dedi biasanya wah dengan berarti yang kalau ini ya yang apa mungkin pas lagi kayak itu kadang nggak hoki di situ dan Iya, nggak tahu juga kan wah, tahun kemarin juga RTA, Prof. Dedi hmm, juga ini kan nggak nyuruh juga ya nggak. bikin juga, nggak ada yang lolos sama PDD juga nggak lolos. Oh terus ini kemarin ada dengan saya juga enggak ya. Nggak juga. Saya emang RTA lagi kena ganjal di Juni kok nggak terbit itu prosedingnya itu jadi kalau prosedingnya terbit saya kena kendala itu. Jadi saya lagi karena katanya presiden dijanjikan Juni, ini Juni sudah apa mau pertengahan kok nggak nongol-nongol lah, membuat jadi kan agak susah kan, kalau Iya. nggak belum ada. Ya udah moga-moga kalau di jurnal sudah kan mulai nanti bisa ditata. Jadi gini kalau nanti untuk disertasi mulai ditulisnya, walaupun yang masih tadi posisi draft submit mulai ditulis saja kan sebagai hasil yang memang belum terverifikasi publikasi kan nggak apa-apa. Yang penting di situ sudah ada suatu apa kebaruan, jadi nanti posisinya di pustaka ditulis saja mungkin posisi sebagai draft itu. Jadi kayak ada judulnya juga sudah dikasih judul aja pokoknya kalau sudah disubmit itu. Di kalau nanti dalam keadaan daruratnya kalau daripada posisinya tidak masih draft kan bisa diikutkan ya konvert jadi proceeding lah itu karena yang penting sudah ada satu yang kan untuk syarat kan satu itu minimal kan satu. Dan nanti kalau Pak Dedi biasanya berharap sih senangnya jurnalnya kan lebih dari satu. Jadi maka nanti saya yakin Budi masih minta satu lagi. Nah nanti kalau apa ya biar posisinya terpublish kan lebih baik daripada posisi draft kan. Nah nanti bisa dilemparnya ke kayak proceeding akhirnya. Ya kayak kemarin saya yang jadi ya berarti sekarang punya draft paper berarti berapa ini? Ini Ini yang yang nomor satu yang sudah ini ya yang di ini yang ya, yang sekarang di engineering letter, Pak, ya yang berarti ini yang satu. sudah posisi sudah siap terbit kan itu. Ya, Terus yang yang kedua, ini. Yang ini sudah disubmit belum untuk yang kedua? yang ini yang mau disubmit ke Ke komunikasi dan statistik, Pak. Insya Allah hari ini saya submit ya, maksudnya, Pak ya. oke, berarti ya, Iya, yang ini. nah, Ini tadi yang yang kayak ini, sebagian sudah dimasukkan ke disertasi aja, tapi urutan nah, ceritanya tuh mulai dibuat jadi apa dulu sih, karena kan apapun ini kan perjalanannya kan dari apa, entah dari mau bagi logistiknya atau kalau apa spasialnya atau mau temporalnya dulu nanti kan urut-urutannya tergantung apa papernya kan. iya, Pak. Di sini ada spasialnya, ada temporalnya kan akhirnya kan. Iya, Pak. Jadi kalau urutan data isinya apa dulu? Oh ke Ini, GBR-nya dulu ya, ini GBR yang apa? tadi, yang Oke. IL tadi, Pak. Ini Terus sudah mulai saya mas rapikan. ya. Jadi nanti coba lihat daftar isi dulu aja daftar isinya. Jadi kalau nanti alurnya kan kelihatannya dari spasialnya dulu kan. Iya, dari spasialnya dulu, Pak. Dari spasial baru muncul temporal kan. Nah, nanti berarti Ya. waktunya jika di sini walaupun masih draft paper nggak apa-apa. Misalnya yang ini kan yang sudah jadi paper yang 3 itu ya sudah ya itu ya yang tadi di ini Ya. kan. Terus yang ini yang ada temporalnya kan yang ini yang mau di mana nih yang 4.1 yang mau masuk komunikasi dan statistik nanti, Pak. Oke. Jadi mulai ditulis di sini juga nanti posisi di pustakanya itu posisinya apa kayak draft dulu nanti kalau sudah submitted diubah aja submitted itu. Terus yang ketiga Yang 4.2 ini yang mau ke yang ini, Pak, yang ke method X, Pak. yang Yang, metode itu. yang Nah, kemarin ya. alhamdulillah sudah gambarnya Sampai mana? sudah kelihatan. Ini, Pak. Yang metode X sudah belum disubmit ya baru mau rencana ya ini ya. Ya ini masih utak-atik ini. Alhamdulillah udah bagus, Pak, ininya. Ini jadinya pakai data
data yang buku apa Oh dari iya, jurnalnya Liu, lumayan lah Pak. kalau lihat Mhm. ininya sudah inilah polanya kan sudah ngikutin itu. Iya, itu pakai data Sudah. jurnal Liu untuk daerah Hmm. Singapura. Memang sepertinya dia mau ke data yang stasioner sih, Pak, kalau saya Oh, perhatikan. datanya pakai data dari ini, dari jurnalnya. Jurnal Liu yang Iya. menjadi acuan saya di ini GWTCLR Hmm. ini, Pak. Oke. Mhm. Ya udah Jadi berarti saya kira semuanya bisa ditulis saja karena kalau yang didisertasikan harus detail. ya, Jadi ya apa lebih rigid kalau di paper kan biasanya kita lebih ringkas kan. Nah, nanti kalau yang di jurnal didetilkan kalau kalau di sini nanti berupa kayak teorema atau apa ini kalau uninya? Nggak kemarin ada. kan saya tuh mau sampai ke pengujian hipotesis kan, Pak. Jadi makanya masih utak-atik Ada setelah nggak yang bisa bangun kayak teorema kayak gitu di dalam bentuk statement teorema? Kayaknya nggak ada nggak yang hasil bisa di ini? estimasi parameter sama ini nanti, Pak, seharusnya bisa ke apa, asintotik. Makanya jadi nanti kayak Ya. biar bisa bunyi teorema itu di apa? Misalnya estimasi, terus nanti terus dibikin apakah ke asimptotisnya atau apa itu kan bisa itu. Ya, jadi di sini rencana saya masukkan ada teorema sifat asimptotik ya, Pak. Belum selesai ini. Dan saya lihat ada literatur yang bisa membantu ke arah sini sepertinya, Pak. Ya kan jadi untuk karena kayak kadang kan menurut saya juga prosesnya agak lama ini kayak pengalaman Bu Tia aja ini yuk kemarin ternyata lama jadi makanya saya kan walaupun ini masih kita mulai taruh aja di disertasi jadi ya, Ya. Sebenarnya jadi juga Prof. Dedi itu tugas beliau selama di apa ibadah katanya saya disuruh nyelesain draft jadi pulang dari beliau dari haji katanya itu saya sudah baca draft kamu yang full kata beliau. Jadi ini juga utangnya juga lumayan ini Pak. Maaf Pak, maaf Pak. ya. Jadi kalau walaupun posisi di papernya masih draft itu tetap aja mulai ditaruh di disertasi jadi nanti kalau ternyata dalam perjalanannya ada perubahan ya tinggal yang di sana dirubah itu karena nanti akan mengejar dari sisi waktu jadi nanti pada saat oke lah ini nanti pada saat itu kelihatan yang di disertasi kayak sudah cukup apa enggak itu Iya Pak. nanti jadi kalau saya milih kerja kayak double lagi ngetik di ini langsung itu juga di copy taruh di disertasi Ya. karena disertasi kan butuh lebih detail jadi apa untuk kalau setelah papernya terbit semua baru mulai nyusun itu akan ini butuh karena alurnya kan sudah jelas tadi kan mau main spasial dulu terus Ya. di spasialnya misalnya nanti yang bisa dibangun sebagai mungkin estimasinya misalnya di situ ada kira-kira bisa nggak ditonjolkan sebagai teori itu karena kalau nggak ada teorinya ya akhirnya mau tidak mau kan tidak ada kita menghasilkan tapi kalau misalnya bisa ada satu teorema kan agak lebih inilah gitu karena kalau kayak kita hanya pakai suatu metode kan sulit diklaim sebagai suatu teorema nah paling teoremanya nambahkan nanti sifat asimptotis Ya. apa bisa lah karena teorema harus teori kan Ya. itu yang kadang akhirnya disertasi jadi nggak ada apa ya kadang sih bisa juga ya estimasi lah bisa ini kan untuk dijadikan sebagai apa makanya nanti ya kita tempat itu aja mana yang kira-kira bisa diangkat sebagai apa teori lah itu istilahnya tadi setidaknya kita ada kebaruan dari sisi teori pokoknya mulai ditulis saja ya pokoknya dipindahin kalau saya lihat di disertasinya ini Sudah lama ya Pak nggak iya dipindahin. makanya itu ini kalau saya lihat yang di 14 hari yang lalu itu ini berarti artinya kan kalau saya mengasakan
dulu bisa gak kayak gitu, walaupun kalau dulu saya langsung taruh. Ternyata menata ulang urutan itu kan tergantung kita pada saat ininya kan, karena harus ada alur disertasi kan. Kalau paper kan Iya, enggak kan per potong itu ya, iya, per event. Tapi pada saat jadi ini kan harus ada cerita kan. Jadi saya pertama ngembangin dari ada yang standar, terus saya coba ditambahin kan, kembangin di sisi responnya ya kembangin binomial, terus ditambahi aspek temporalnya. Nah dari situ walaupun papernya posisinya belum terbit, bisa aja diinikan dulu di apa, posisi kayak tadi draft submitted, jadi nggak masalah di situ. Nanti kan kalau yang di paper kan nggak detail biasanya kan, lebih ringkas lah itu. Tapi yang disertasi harapannya kan lebih detail itu, supaya kalau nanti tim penilai mau menelusuri ininya kontribusinya di mana kan agak jelas itu. Maka saya lebih misalkan, makanya nanti kadang kerja sana sini aja di dua itu. Kalau di papernya lagi agak masuk satu posisi menunggu, ini diisi aja dengan tadi apa, di disertasi mengenai memasukkan entah bagian mananya dulu gitu. Makanya saya lihat di posisi disertasi kan ini 14 hari yang lalu kayaknya ini asik di papernya ini saya. Iya, karena Jadi, juga ini apalagi ini pakai Word. iya. Itu yang ya. Jadi nanti mau pindahin lagi dulu karena equation kan di sini kan. Ya, Pak. Nah, makanya itu jadi apa ya, biar di situ ya walaupun apa istilahnya baru pindah satu paper atau ini kan sudah lumayan lah itu. Ya, Pak. Nah, saya kejar lagi, Pak. Ini Ya. juga karena anak juga kemarin ada ujian, ada ini. Oh ya. Agak ini. Karena juga saya rencana mau habis Lebaran Haji ini juga mau pulang ke Bengkulu, mau ngantar anak saya juga, Pak. Jadi saya mulai tahun ajaran baru ini nanti dia sudah mulai sekolah di Bengkulu. Oh, mulai dikembalikan. Iya. Biar kata kakeknya ini biar saya bisa konsentrasi di sini dulu, kata kakeknya, biar anak saya disuruh balik duluan. Tapi saya kira kalau asal apa syarat ininya sudah kan ya, saya kira dari sisi paling mungkin Pak Dedi moga-moga ya sudah, kan saya tetap ininya kan Pak Dedi karena saya kan tanya apa kayak apa, terus ini saya jadi nggak posisi sebagai penentu akhir ya, saya memang ikut ini, tapi saya nanti kan dengan Pak Dedi tetap, kalau Pak Dedi oke ya saya mesti cenderung akan mengarah ke situ. Tapi dari sisi ininya kan saya lihat juga memang sudah lumayan lah hasilnya, jadi apa mungkin sudah bisa. Cuma masalah salahnya kan nulis disertasi juga itu butuh waktu juga, itu yang harus hati-hati itu. Maka saya lebih cenderung untuk apa ya, harus milih langsung. Terap ya, Pak. Iya, jadi pokoknya kalau lagi kerja paper kan mesti ada masanya. Paper itu yo tadi lagi sudah mentok ya sudah, kalau cuma ngetik pindah di latek kan tidak butuh ini kan, apa istilahnya, pemikiran kan cuma masalah kayak teknis kan, pindah dan alurnya saya kira sih tadi sudah didapati, sudah bahwa kita pokoknya memang startnya kan dari apa ya, regresi lah gampangannya, regresi logistik yang di GWA apa dispasialkan, terus akhirnya main untuk yang apa binomial itu, terus mulai ditambah diakhiri dengan ada masuk ke temporalnya kan. Saya kira alur itu mungkin sudah, moga-moga Pak Dedi juga cocok kan, tadi tidak perlu dirubah formasinya itu. Karena kan kalau ini kan antar tipe motor saya pernah ngubahnya cukup banyak karena mau ceritanya dari mana dulu gitu, setelah tertata kayak gitu. Tentu kalau latek kan mudah. Nah waktu awal saya dulu masih pakai Word karena yang UGM kan waktu itu masih Word aliran enggak. Terus untung setelah itu di latek, ternyata latek lebih mudah mindah itu dibanding Word, itu ngasih nomor persamaan ininya. Itu saya kira kalau ini udah, makanya nanti sambil nunggu tadi misalnya itu mulailah di ini kan apapun kan yuk sudah
pengen selesai kan itu kalau udah mulai Iya. persiapan boyong itu. Semester berapa ini jadinya? Sudah semester Semester berapa? 8 masuk 9 nanti, Pak. Ya Pak, alhamdulillah Iya. LPDP masih membiayai UKT untuk semester 9, Pak. Oke, ya udah alhamdulillah berarti nggak nyantol dari proposal, ya nyantol dari itu ya sudah. Iya, Lumayan. sampai Ya, perpanjangan saya dapat sampai November, Pak. November 2020. November. Ya saya kira nanti cukup waktu kalau ini asal sudah terbit kan sudah mulai ya harapan saya sih mulai masukkan draft berarti di sekitar apa ya mungkin ya kalau bisa ngejar di September atau Oktober atau lebih cepat sebenarnya saya nanti Pak Deddy pulang kan sekitar Juli. Iya. Nanti kalau ini satu sudah terbit kecuali Pak nanti paling saya yakin biasanya dia minta satu lagi. Yang ini Pak, yang metode X ini kan. Iya, makanya itu. Makanya metode moga-moga metode cepet loh itu. Wong reviewnya dikasih waktu cuma 7 hari itu. Saya kemarin diminta review kok setiap itu 7 hari dapat lagi. Wah, lama-lama ya nolak kan. Ya 7 hari suruh memutuskan terima enggak terus masukannya apa. Cuma dikasih 7 hari. Setelah itu dia pindah lagi ke orang lain. Makanya kebatin saya metode terus bisa ganti-ganti orang kalau dia lama langsung dipindah kayaknya itu. Dia punya stok banyak sekali reviewer kayaknya. Saya paling sering ngirim terus itu. Saya dapat orang tapi dikasih waktu cuma 7 hari. Jadi kalau sini lagi nggak kita perkirakan minggu ini rame ya milih nggak berani kan. Kalau iya paling dikasih waktu lagi panjangan. Jadi lucu itu saya lihat kok perintahnya nge-reviewnya harus cepat sekali. Iya. Semoga yang ini juga nyantol nanti yang di communication and statistik ya juga nyantol. Iya. Mungkin itu aja yang saya bisa laporkan Pak untuk minggu ini. Ya oke, saya kira mungkin sudah cukup. Berarti artinya kan memang ini ada pemanjangan, diusahakan ya memang kalau bisa finish di November ya kalau ini tinggal kok perpanjangannya tidak 1 semester ya? Nah itu salahnya saya Pak. Jadi ternyata kata teman-teman itu yang menjadi patokan dari LPDP itu kita pengajuan ujian tertutupnya. Nah saya pikir kalau di UGM kan Pak yudisium kan Pak ya. Ya. Saya tuh bulan ke Desember itu yudisium, bulan Januari itu wisuda saya bikin. Terus ininya di bulan November ujiannya, karena kan saya pikir butuh revisi dan sebagainya. Makanya di ininya sampai November aja. Jadi ya kalau yang teman-teman memang mengajukan untuk ujiannya di bulan Februari atau Januari atau di Februari itu mereka sampai 1 semester, jadi 6 bulan full mereka dapat. Jadi agak kurang taktiknya. Ya, tapi alhamdulillah sudah dibayarin UKT juga itu udah lumayan sekali Pak. Ya oke, saya kira ya udah inilah lumayan enggak terlalu minimal bisa nanti fokus saja karena mungkin setelah makanya ini mulai yang saya kira mulai minggu ini lah jadi di disertasi mulai di ini cepat supaya nanti targetnya berarti kalau menurut saya ini kan Juni lah. Ya lambat Juli mungkin moga-moga nanti Pak Deddy kan pulang saya kira mungkin perlu baca kan draft. Iya. Pak Deddy pulang draft disertasinya kalau bisa ya sudah jadi. Iya, itu yang PR beliau Pak. Karena kalau saya kan dari alur ini kan tadinya saya alurnya sudah ini terus kalau Pak Deddy pulang kalau salah kan ya pertengahan Juli lah anggap aja dia mulai siap ya di akhir Juli. Nah itulah harapannya draft disertasi mulai dilempar aja ke Pak Deddy. Kan kemungkinan baca nanti misalnya Juli udah Agustus kan itu. Nanti Agustus dia menyetujui untuk submit kan masuk penilaian kan sekitar 1 bulan sampai 2 bulan kan itu. Ya moga-moga bisa sesuai plan misalnya November bisa ujian tertutupnya kan sudah lumayan aman kan sudah. Jadi makanya ini mulai hari ini saya kira mulai diisi itu walaupun sekali lagi masih draft masih submitted itu
tetap itu kan sebagai konten disertasi kan itu. Iya, Pak. Jadi boleh di sana dituliskan di pustakanya kan posisi submitted misalnya gitu. Posisi karena artinya kita kan memang kita sudah dalam bentuk. Tapi kalau sudah submitted memang lebih baik lagi kan. Jadi pada saat mau ke penilaian kalau bisa semua disubmit gitu. Iya, Jadi nanti status di pustakanya itu kan sebagai hasilnya kita sebagai yang masa SD kan hasilnya memang kalau bisa sih dipublish kan. Nah nanti ditulis di ininya di pustakanya mungkin posisi submitted gitu. Dan otomatis kan sudah ada nama jurnalnya kan itu iya. disubmit kemana itu walaupun nanti kemungkinan masih ditolak atau itu kan urusan belakangan nanti kan ada direvisi kan wajar kayak gitu. Nanti akan cepat kalau dengan cara seperti itu banyak kerja selalu dua karena nanti kan nanti berarti ini kalau sudah persiapan ke sana karena paper tadi sudah aman kan satu nyantol kan secara administrasi sudah 5 kejar aja nanti pokoknya ya paling lambat akhir Juli draft disertasi sudah jadi gitu. Punya Pak Dedi. Nah, saya kira kalau kerja tiap hari itu ini kok apa cepet kayak gitu. Iya, Pak. Tapi itu kadang ini karena kemarin banyak waktu kesita jadinya emang saya terasa agak kurang memperhatikan disertasi jadi. Iya. Padahal apa saya kadang kayak ringan tapi kalau lagi pasnya ini kadang bisa juga bikin berhenti lagi gitu. Iya. Nah, kadang harus saya dulu merasa di monitor tiap minggu ya mau tidak mau jadi ternyata sudah bikin cap walaupun hasilnya aja ternyata strategi itu lebih baik karena jadi kita wah ini kok kita belum ada hasil jadi terus mulai berproduksi lagi terus ternyata akhirnya malah bisa bikin matrik masalah lagi tapi nggak semua selesai akhirnya jadi kan open problem ternyata kayak gitu. Oh ya udah jadi nggak usah takut bikin banyak masalah nanti yang diselesaikan itu sebagai hasil kita kalau yang belum nanti kasihkan jadi kayak open problem di saran kan ada selalu S3 kan selalu ada apa yang kita selesaikan ada yang nggak diselesaikan. Dan yang nggak diselesaikan itu kan jadi open problem untuk yang mau nerusin. Jadi nggak masalah kita kerja walaupun nanti wah ternyata macet nggak jadi kan nggak berhasil kan ya udah itu nanti jatahnya yang masuk ke saran masalah terbuka kan ada anak kewajiban meskipun selalu ada kayak gitu. Sebenarnya tetap berani tulis aja nanti yang akhirnya nggak jadi ya bentar masalah atau malah nanti disebutkan mungkin setelah selesai 3 itu yang sering skenario nya kan namanya kayak postdoc kan itu. Jadi saya belum jalan kadang kan maksudnya S3 sudah ini tapi ternyata kadang ada yang beberapa kan nggak boleh pulang kan gitu. Karena naik status jadi kan yang berada di luar kan kayak gitu karena wah ini tapi kan S3-nya harus selesai kan karena menyangkut beasiswanya dibatasi karena riset kan nggak pernah ada akhirnya kan selalu ada masalah maka silakan aja mulai ditulis jadi mulai bikin ini aja caranya supaya mulai memaksakan diri itu dengan dibikin timeline itu. Jadi sekarang misalnya target ini kan tadi yang pertama yang draft paper yang dari Pak Dedi kan itu yang selesaikan terus nanti draft disertasi kalau bisa akhir Juli lah itu. Iya Pak. Itu sudah jadi. Kalau saya kan langsung mantau melalui ini. Kalau Pak Dedi kan kemungkinan nggak paten itu mesti dia kan dari yang utuh. Atau saya kan cuma ngelihat ini aja. Waduh ini kayaknya lagi berhenti kan. Lihat dari overlap aja sudah tahu siapa yang lagi mau cepat, siapa yang lagi turun ini kan kelihatan. Kalau dulu kan ngandalkan dari running latek memang hanya ngirim kayak gitu sampai mana. Nanti kalau sekarang dengan adanya proses saya mantau mudah. Jadi siapa yang ini kan saya bimbingan cuma S1, S2, S3 semua pakai. Jadi saya mudah. Oh yang ini sudah mulai saya sudah sampai bab berapa dia nulis dan ya tinggal saya monitoring tiap minggu kayak gini sudah kemarin bisa pada ujian cepat jadi akhirnya. Karena kan apapun kalau kepantau merasa nggak nyaman biasanya mau tidur nyenyak jadi nggak bisa tidur kan minimal gitu. Tapi kalau dibiarin ya memang saya nggak memaksakan sampai saya ngejar-ngejar misalnya nggak pernah nongol di sini ya nggak akan saya kejar lewat enggak memang ya saya anggap sudah. Tapi kalau yang asal berani nongol tiap minggu ya berarti mesti akan ini ya. Tapi kalau yang nggak kelihatan ya mungkin lagi sibuk biarin aja. Saya nggak pernah kontak secara tapi memang saya nggak sampai
sebegitu. Nyatanya visionnya diarahkan, namanya sudah mahasiswa kan, sudah dewasa, saya pikir sudah tahu kapan harus fokus, mungkin kalau memang belum bisa. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya untuk aku ya. Oke, makasih Pak ya. Ya. Jadi minggu depan mulai bikin target ya. Iya, Plan Pak. to finish ya. Oke, Pak. Siap, Jadi berani ngeklaim saya ingin ujian terbukanya kapan, ujian tertutup, terus tarik ke depan. Oke. Ya, berarti kapan mulai itu? Mulai bikin kayak gitu aja nggak apa-apa. Pakai pedoman beasiswanya juga nggak apa-apa. Iya Pak, siap Pak. Soal nanti meleset itu kan namanya manusia punya rencana kan tidak selalu mesti. Tapi kita berusaha kan otomatis kalau sudah punya rencana. Oke ya, silakan mulai di situ karena minimal paper moga-moga ini kan sudah aman, posisi tinggal nunggu terbit kan itu. Iya Pak, insya Allah. Ya. Makasih Pak, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Oke, sudah berikutnya kayaknya Pak Hasan. Pak Hasan ini. Oke, terima kasih Pak. Aku izin share screen gitu, Pak. Ya, silakan ya. Oh, ini dari rumah ya Pak Hasan ya? Iya Pak, ini biasanya kan ada kuliah, cuman karena udah ujian jadi bimbingannya di rumah dulu, nanti agak siang ke kampusnya Pak. Ini kan saya pakai Pak terlalu pagi jam 8 karena iya, karena kan 8 yang S3, nanti yang jam 9 yang S2, jadi itu jam 10. Ya, nggak apa-apa. Yes, ya. Oke, izin menyampaikan jadi pada yang kemarin untuk hasil sementara itu kan saya sudah melakukan estimasi untuk yang checkpoint untuk T dan X, tapi yang sekaligus itu belum Pak. Nah, mungkin di sini saya tetapkan untuk hasil sementara sampai di sini dulu karena saya mau mulai memperbaiki draft untuk proposalnya seperti itu Pak. Dan kemudian untuk keperluan itu saya juga melakukan literatur review kembali dan saya merubah sedikit roadmap yang dulu pernah saya presentasikan ke Bapak waktu UTS itu. Jadi, nah ini roadmapnya ada sedikit perubahan. Mungkin saya bisa tunjukkan versi besarnya, saya pindahkan di Word ini Pak. Jadi saya membagi estimasi checkpoint itu pada 3 hal, sebenarnya cuma 2, awalnya pada parameter distribusi, lalu yang umum pada model linear dan runtun waktu, dan yang secara khusus dibahas pada model survival seperti itu. Nah, mayoritas di sini menggunakan likelihood dan baru muncul empirical di model linear dan runtun waktu itu di situ. Nah, kemudian untuk yang model survival sendiri saya bagi 2, yaitu estimasi di waktunya saja atau yang covariatnya saja. Itu ternyata sudah ada yang melakukan. Nah, cuman yang sekaligus itu yang belum ada Pak, seperti itu. Nah, ini saya breakdown beberapa metode. Ada yang Bayesian, likelihood, bootstrap. Nah, cuma di sini yang saya garis bawahi ternyata empirical malah belum saya pakai. Belum ada yang pakai. Jadi ketika saya searching penelitian dengan kata kunci survival empirical, larinya nggak ke checkpoint, seperti itu yang muncul. Kemudian ketika saya cari dengan kata kunci lebih spesifik survival, checkpoint, empirical, malah yang muncul tidak ada hubungannya sekali dengan analisis survival. Sehingga mungkin saya masuk ke situ di sini dengan inspirasi empiricalnya tuh yang dari model linear, karena kan di survival juga ada regresi seperti itu. Sehingga ini arahnya ke sini, kita ambil idenya. Nah, jadi nanti ini untuk rumusan masalahnya sudah saya update juga Pak di Overleaf. Itu nanti menentukan checkpoint yang T dan X dulu secara parsial, menggunakan empiricalnya hanya untuk melihat bisa nggak empirical itu dilakukan untuk estimasi checkpoint pada model survival seperti itu. Nah, ini yang hasil sementara saya 2 ini seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan yang secara simultan sekaligus. Nah, itu mengambil ide dari penelitiannya Kosorok itu, bahwa dia juga pernah
estimasi checkpoint untuk time dependent covariat, tapi dia tidak menentukan bentuk spesifik hubungan antara waktu dan covariatnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian dari model residualnya, dari model residual itu yang kaitannya dengan UAS StatMat kemarin saya dapat ide Pak itu, yang kaitannya dengan distribusi nanti creating new distribution-nya masuknya di sini Pak, di penentuan distribusi residual. Nah dari distribusi itu nanti kan dapat metode lagi untuk estimasi checkpoint yang menggunakan likelihood ratio, bukan menggunakan likelihood yang biasa seperti itu, karena yang umum itu mereka melakukan optimisasi pada parameter seperti pada likelihood. Nah di sini kita akan pakai residualnya. Nah jadi di sini secara ringkasnya mungkin yang target untuk yang masuk paper itu yang parsial T dan X nanti mungkin jadi satu paper seperti itu Pak. Kemudian yang simultan itu nanti juga satu. Kemudian yang distribusi juga akan masuk dalam satu paper seperti itu. Itu sih Pak yang saya lakukan. Jadi setelah ini mungkin untuk hasil sementara mungkin saya cukupkan itu. Saya mau itu Pak, mulai draft paper dan memperbaiki proposalnya. Seperti itu Pak untuk sementara. Jadi kalau saya memang untuk yang karena belum kompre ya, saya ingin fokusnya memang kita bagaimana merancang proposal yang ya boleh dikatakan yang lebih futuristik lah. Jadi tadi banyak kemungkinan open problem ditawarkan. Soal besok akhirnya di ini kan nanti nggak customer, tapi minimal itu ya salah satunya yang jadi kepikiran sudah aspek waktu, checkpoint ke ini survival saya juga kepikiran tadi karena salah satu ini kan ada yang tadi main di spasial kan. Iya. Jadi kan kita sering dengar kan orang pada kalau sudah mau pensiun kadang-kadangnya saya kemana ada yang bicara saya kalau pensiun ingin di Jogja gitu. Jadi seolah-olah di Jogja itu survivalnya lebih bagus kan. Dia ingin menikmati hari. Saya apa kau pilih tuh? Ya Jogja kan, padahal saya mikir Jogja apakah juga masih gitu? Enggak lah. Saya pernah jadi kepikiran, kenapa jadi konteks survival tapi checkpoint secara spasial gitu. Wah terus iya ya bisa ya saya lihat. Jadi benar nggak ada misalnya. Jadi Jakarta paling parah misalnya. Jogja paling panjang. Mungkin di Kalimantan, misalnya bisa juga basisnya itu. Maka saya kepikiran, ya kayaknya bisa multiple checkpoint pada jadi ini kita dapat daerah-daerah mana yang survivalnya paling bagus, paling parah, atau karena faktor ekonomi atau faktor karena stres misalnya gitu. Jakarta kan secara ekonomi kan bagus. Iya. Tapi kan saya tinggi juga mempengaruhi survivalnya lah. Covariat bisa masuk. Di sini. Ya kalau itu hanya untuk karena kita masih di proposal, kita membuka banyak sekali open problem. Nanti soal akhirnya yang jadi yang mana kan itu jadikan namanya nanti saran open problem. S3 kan menangnya di situ. Kita adalah boleh mengembara kemana aja, menjelajah kemana saja, eksplorasi seluasnya. Hasil nanti judul dibentuk kan setelah hasil kan. Iya. Akhirnya cuma survival yang arah temporalnya karena waktu ya yang kemarin sudah mulai masuk kan yang dari sisi itu. Terus karena tadi yang kan ada spasial, ada temporal. Iya. Kayak saya belum pernah cengguan aspek yang spasial kalau yang ini. Ya jadi karena setelah saya kemarin gara-gara saya pas ada ini saya juga ini kok lagi ngerenovasi rumah di Jogja. Ya kan nanti saya kan beberapa sudah mau pensiun kan yang teman-teman saya karena masuk usia 60 kan pada pensiun. Iya. Ketika mulai ingin menata buat ya di Jogja terus yang ingin nyaman di mana? Ya artinya berpikir bahwa ininya memang ada yang jadi mungkin boleh atau saya jadi terus kepikiran kayaknya kemungkinan checkpoint untuk survival aspek spasial kayaknya ada nggak coba di paper nanti di searching kan? Checkpoint spasial ya Pak ya. Checkpoint spasial. Juga kalau sudah ada berarti memang ya sudah ada yang memikirkan itu. Saya kepikirannya kemarin karena dulu banyak kan orang-orang yang sudah inginnya di Jogja gitu.
jadi ingin menikmati ada beberapa kan ternyata terus jadi di daerah yang mana untuk ininya ada yang ingin seperti itu. Jadi saya pikir oh ya terus ada juga kan aspek pendidikan. Tapi kan kalau dia karirnya di Jakarta kan nggak mungkin apa anaknya tapi setelah SMP SMA ada yang sudah dikirim ke Jogja kan. Iya, ada. Tuanya, tapi kalau dia ada mbahnya atau ada juga dia hanya di asrama kan, karena berpikir kan tadi berarti dari sisi kalau kita lihat dari aspek pendidikan kemungkinan ada aspek itu. Jadi, karena kita oke lah fokusnya survival, maka kita lebih melihat dari sisi itu kan. Jadi, tetap orang menganggap wah orang Jogja dari sisi harapan hidupnya mungkin lebih panjang. Kalau model survival yang ada spasial tuh malah mungkin baru itu Pak. Saya belum menemukan, maksudnya ada unsur selain di dalam model survival, misal COX, biasanya kan COX digabung dengan mix dengan longitudinal, itu kan sudah ada. Tapi COX dengan spasial itu saya belum pernah nemu seperti itu. Saya mencoba, wah ini kayaknya bisa ini. Kalau SDK kan pokoknya apa aja kan bisa gitu. Soal nanti akhirnya nggak berhasil kan urusan lain. Tapi penting bisa diadakan itu. Karena semakin kita punya ide-ide kreatif itu, dulu ya apa aja ya udah. Akhirnya yang berhasil berapa dibikin matriksnya kan. Ini yang open problem, ini yang bisa terselesaikan. Kan roadmap ini kan kayak bikin roadmap kan kayak nanti bisa dibikin matriksnya kan. Ini yang akhirnya berhasil, ini yang enggak jadi open problem kan besok. Iya Pak. Nah, S3 kan sekolah ada masa akhirnya kan. Iya. Kalau misalnya ini tadi bikin ini bisa lah. Ini kan tadi yang mau jadikan hasil sementara kan. Yang jadi hasil. Mungkin yang sebelah mana misalnya kita nambah tadi yang sebelah kanan survival yang kalau memang aspek spasial dimasukkan itu karena checkpoint kan sebenarnya ingin mencari titik-titik yang padahal perubahan bisa di mana aja kan. Aspek waktu bisa dan kadang saya lihat spasial juga kayaknya berpengaruh terhadap survival kan. Iya Pak, jelas itu. Itu menurut saya jadi kayaknya bisa ini coba besok kalau pas kayak gini apa yang saya terpikirkan pokoknya kata saya ini kan ya provokatif aja. Saya catat Pak. Nah, ya. Nanti kalau di searching ada berarti kita sudah ada temennya dulu lah yang mendului dia siapa sih yang berpikir. Karena tapi kalau belum ada jadi mudahnya gini aja sebenarnya pertama checkpoint tapi spasial secara umum. Kita harus konteks survival pertamanya. Jadi checkpoint spasial checkpoint misalnya. Nanti setelah itu terus baru ininya jadi dimasukkan ke konteks survivalnya. Karena kita kan memang dari caranya masuk dulu checkpoint secara umum karena checkpoint kan pemakainya banyak. Iya betul. Di berbagai macam ininya. Tapi kalau konteks di survival kayaknya memang juga ya ada ya pemainnya sudah ya survival checkpoint kan sudah ya. Sudah ini Pak tapi masih itu sendiri-sendiri seperti ini. Betul kan tapi sudah pemainnya kan ada. Tapi yang pada kan kadang kita jadi akhirnya karena kenyataannya permasalahan hidup ini kan tidak bisa dilihat hanya satu sisi kan. Harus banyak sisi. Nah itulah yang akhirnya maka dalam hidupnya selalu konteksnya kan dulu selalu kita cross-sectional terus tambah aspek waktu kan punya data panel. Iya. Baik sekarang kan kayaknya tambah spasial karena situasi global kan menyebabkan ketimpangan di mana-mana kan. Iya betul. Karena beberapa hal mesti ada ngalami itu. Ya contohnya kalau kita tinjauan secara itu sebenarnya dan di konteks di titik mana di daerah mana kok dia terjadi perubahan karena dia sendiri yang misalnya survivalnya sendiri di aspek ada aspek spasialnya. Iya betul. Jadi kemungkinan itu bisa lah didesain itu. Nanti silakan dicoba aja. Ini kan karena masih proposal nanti silakan tawarkan berbagai macam ininya. Walaupun nanti kita akan saring pada saatnya dengan nanti kan ini karena ini masuk semester 1 kan Pak? Iya Pak, ini semester 1 alhamdulillah. Iya makanya itu. Berarti semester 1 sudah banyak banget, nanti kan semester 2 lebih banyak lagi. Karena target saya pokoknya masuk awal semester 3 mulai boleh kompre langsung kompre gitu.
Maka Nggih. semester 2 jatahnya finishing, sambil ya tadi kalau ada ide baru, coba di-searching. Walaupun nggak Oke. jadi hasil sementara lah ya, belum tentu hasil sementara. Tapi Oh, penting iya. sudah bisa masukkan sebagai ide. Kalau ada hasil sementara kan minimal kita sudah nyicipin, oh kayaknya mungkin ini saya ke situ, misalnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Mungkin kita hanya lihat dari depan jalan kan, oh kayaknya saya bisa ke jalan itu. Belum masuk gitu lah. Misalnya Iya. itu kan kalau kita ke suatu area kan kita mesti lihat-lihat dulu, "Wah, kayaknya berani nggak ya masuk situ?" Gitu. Ini kan kayak hutan belantara kan. Nggih, Jadi, nggih. oh ini ada hutan baru lagi nih kayaknya masih hutan perawan mungkin banyak sekali nanti harimau atau apa kan saya takut lah gitu. Wah nggak jadi aja. Karena belum ada Nggih, temennya kan. Tapi kalau nggih. sudah ada yang pernah ke situ, wah kita agak tenang kan. Oh Nggih, sudah iya. ada temennya. Nah makanya tadi yang misalnya kontak di survival checkpoint aja kan ya sudah ada temennya kan. Terus Iya. tambah aspek aku, terus tambahin adanya covariat karena apapun komorbid kan juga berpengaruh di kesehatan kan selalu berpikir kayak gitu. Nah, Nggih. terus saya melihat lagi kemarin setelah berpikir padaku kenapa pada ingin ke Jogja oh ya karena dia ingin memperpanjang ininya mesti itu. Hidupnya. Iya ya nanti cucunya pada sekolah di Jogja kan. Nah, jadi ada yang memang gitu. Dia sama apa anaknya biar aja tetap kerja di Jakarta, nanti cucunya diurusin sama tapi kan dia menikmati hidup kan karena suasana yang mungkin lebih nyaman. Iya. Oh iya kayaknya ini berarti ada aspek survival juga bisa dilihat di sisi checkpoint dari sisi spasial. Spasialnya. Iya, 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 iya. Dan oh ya kayak menurut saya ya logis juga, cuma cara konstruksinya gimana itu urusannya yang sedang S3. Nggih, Pak. Ya, nanti dicoba, Pak itu. Hanya promotor tinju kan nggak pernah bisa tinju kan. Yang penting yang ya, Pak. saya mikirnya promotor S3 kadang-kadang kalau kadang S1 aja kalau dapat anak yang pintar kadang saya coba ke situ tapi ya ada yang lumayan. Iya, iya, Tapi kan ya kasihan kalau apa dia harus karena dia tapi kadang ada dia sendiri yang minta ada modifikasi kadang cukup berani. Jadi kalau ini mumpung jadi promotor S3 ya saya ada ide tinggal di ini kan. Maka nanti coba ya ditambahkan ya walaupun ini kan masih punya waktu panjang kan 1 semester jadi tidak harus jalan. lagi. Iya karena 1 semester untuk mematangkan berbagai macam roadmap yang ada dan makanya tadi masih berkembang nggak masalah itu. Nanti kan kita inikan lagi gitu. Iya. Nanti yang spasial mungkin saya masukkan juga Pak di roadmap kalau saya ada gambaran itu lihat pinggir jalannya kok menjanjikan saya iya makanya kalau memang juga. Itu kayak masih hutan perawan kan kita belum ada pernah yang masuk misalnya. Wah ini kan kayak kan sering bayangkan mau masuk hutan kan hutan itu udah banyak temennya biasanya kita senang masuk situ tapi kita jadi nggak dapat apa-apa. Iya. Yang ini juga diambil si dia ya ini juga. Tapi kalau hutan yang baru kita pasti akan agak takut kan. Iya betul. Bisa keluar lah atau apa kan berpikir kayak gitu. Ini dari sisi itu nanti kalau diserting nggak ada tapi kita punya pikiran cara konstruksinya ya boleh aja dicoba. Oh nggih, baik Pak. Kan kalau saya pikir kemungkinan masih bisa lah dikerjakan karena spasial bisa lebih melihat dari garis ininya kan kalau waktu kan waktu tadi ya garis waktu ini kan garis spasial kan kayak apa lokasi kan. Lokasi, nah itu. Jadi, lokasi kan bisa aja kan ada apa kontur itu kalau di peta kan ada ini yang tinggi warnanya apa dataran rendah itu kan jelas sudah suatu checkpoint kan. Dan nah, itu nggih Pak apa? Kalau seiring berjalannya waktu kan menurut saya nggih lokasi itu kan juga berubah gitu ya Pak Gun ya. Betul. Nah kan di situ nanti mainnya yang mungkin. Saya maunya sebenarnya kalau seperti kayak orang geografi juga berpikir tadi checkpoint sama waktu karena apa istilah tanah itu kan banyak yang berubah kan itu karena perjalanannya waktu kan. Iya. Entah dirubah oleh manusia atau dirubah oleh yang tadinya gunung bisa jadi nggak gunung kan. Karena ditambang itu kayak di Papua sana diambil rata kan. Iya. Ada yang jadi rusak. Nah, akhirnya yang tadinya warnanya apa kan berubah kalau di peta kan ada warna-warna kan itu menunjukkan ketinggian. Iya, ketinggiannya. Nah, ketinggiannya kalau dia perubahannya ekstrim sebenarnya itu kan kayak checkpoint. Kalau yang smooth itu kan melandai kayak gitu, tidak ada. Oh iya.
checkpoint kontak spasial, mungkin apalagi kontak di survival jelas, karena banyak orang berpikir di daerah mana yang lifestyle-nya lebih bagus. Iya, nggih. Wah, kayaknya sana tuh orang umurnya pada panjang-panjang ya, mesti ada sesuatu di sana tuh yang ininya misalnya. Dan berarti kan aspek survival kan bisa dilihat gitu. Polusinya tinggi kayak Jakarta, itu kan jelas kemungkinan. Oh, nggih. Ya, dilihat aspek itunya, betul. Karena kita berpandangan itu, berarti mesti kan sebenarnya cuma nggak pernah ada yang memodelkan mungkin kan. Iya. Bahwa, oh iya ya ternyata kok daerah sana umurnya pada bisa panjang-panjang gitu. Kok daerah sini enggak, nah kemungkinan jadi tinggal bisa dibagi berapa sih kalau wilayah Indonesia, wilayah yang paling ini mana yang umurnya pada, mungkin pertama dilihat dari rata-rata kan, rata-rata apa harapan hidupnya itu kan. Jadi kan bisa dilihat itu. Di Jogja kan masih 60 berapa, 65 apa berapa kan. Oh iya, 65. Mana ada yang sudah mungkin turun gitu. Kayak Jakarta kemungkinan sudah jadi 60 kan. Iya. Nah kalau orang yang ingin menikmati pensiun ya datanglah ke Jogja minimal dapat 5 tahun kan kalau 65. Iya. Walaupun saya kan ada yang jumpai sudah beli di Jogja, ternyata saya lihat dia hanya 1 tahun atau 2 tahun. Oh, iya. Karena terlanjur jantungnya sudah parah. Iya. Istilahnya apa? Ternyata kena serangan jantung. Artinya memang sudah, ini kan tidak berarti bahwa langsung memang ya baru dia hanya sempat menikmati kenyamanan. Nggih. Ada udah. Nah itu berarti saya pikir, wah ya mesti kayaknya ini saya dapat kemarin saya ketemu pas saya besok kan mau di Jogja loh, wah ya besok sepedaan bareng Pak. Dia tanggal di daerah yang wilayah agak udah siap-siap tuh, karena masuk usia 60 kan, kalau ada yang memang kadang di Jakarta masih dipakai lagi kan itu jadi apalah itu. Iya Pak. Tapi ada juga yang milih merasa sudah cukup, milih sudah menikmati pensiun misalnya. Karena pensiun secara ininya kan 60 kan di 60 iya. Ya nanti silakan aja desainnya untuk menambahkan apa ininya mungkin skema-skema mungkin nanti tinggal ditata aja. Cara tinggal mungkin bisa juga dibagi yang survival standar. Iya. Survival yang kemarin ada ya, terus ada kalau yang covariat kan sebenarnya yang standar ditambahi covariat kan semua bisa. Iya, yang standar. Nah, kalau itu jadi enggak, jadi nanti struktur ininya, gambar ininya bisa. Jadi kata kuncinya memang checkpoint sebenarnya checkpoint yang bahasan tadinya mau checkpoint fokus survival atau checkpoint yang secara umum dulu. Ini kan kalau saya lihat dari checkpoint pada distribusi atau langsung checkpoint versi survival, jadi versi biostat sudah. Oh iya. Atasnya sudah checkpoint survival. Oh langsung. Iya, jadi kalau memang sudah mau kecuali berarti fokusnya mau checkpointnya itu lain ya. Oh iya. Niatan awalnya kan sudah mau biostat, jadi kan checkpoint di biostat. Nah, checkpoint di biostat tinggal ditambahi aspek yang lainnya tadi. Oh. Kalau ini kan kesannya Pak Hasan orang merdeka kan ini hanya checkpoint itu. Itu orang merdeka masih itu. Iya. Tidak terikat oleh parametrik non parametrik, nggak terikat oleh temporal atau spasial, tidak terikat itu biostat atau untuk bidang finance, bidang climate itu checkpoint sebenarnya miliknya hampir semua bidang kan. Iya betul. Di fisiologi itu checkpoint juga bermain ini kan. Sekarang banyak sekali kejadian yang sebenarnya itu kalau dicari checkpointnya sudah harus dipikirkan kan. Iya Pak. Makanya ada beberapa mengubah sebenarnya mulai kena yang di kategori anak-anak usia berapa sih? Kan di bawah 17 tahun. Padahal kenyataannya di bawah 17 tahun sekarang sudah bisa kayak orang dewasa. Membunuh pun sudah kayak orang dewasa. Iya. Berarti kan dia harus kena hukuman. Kalau enggak dia bisa membunuh lagi kan. Iya Pak itu. Nah itu salah satu saya menduga kemungkinan itu juga maju. Jadi istilahnya bukan 17 lagi mungkin 15 bisa juga lama-lama 10 karena orang makin usianya makin pendek perilaku dewasanya juga cepat. Nah, mereka tidak dianggap dewasa, tapi ternyata sudah berperilaku dewasa kan? Iya. Membunuh pun dengan cara-cara orang dewasa sudah.
Nah, itu kan membahayakan temennya kalau dibiarin kan itu. Oke. Nah, itu salah satu pandangan menurut saya di fisiologi juga harus ada tinjauan. Karena checkpoint adalah titik ubah kan. Iya, Pak. Betul. Jadi kita dianggap masih anak-anak ke dewasa kan titiknya di mana itu. Nah, selama ini kan pakai 17 tahun kan. Jadi kata 17 itu sebagai di aspek hukum juga di 17 kan. Iya. Perilaku yang dewasa banyak dilakukan di bawah, tapi tidak kena pasal dihukum secara ini, tapi kalau dia dilepas akan membahayakan. Nah, maka sedangkan ini kalau saya lihat ini namanya checkpoint nggak ada kata-kata ini soalnya Pak Hasan mau checkpoint secara umum gitu ya Pak ya. Nah, iya. Okay. Nanti Pak Dana sebagai orang biostat nanti loh ini nggak biostat ini. Nah, ini silahkan nanti ini kan masih punya waktu 1 semester. Apakah ingin merdeka yang checkpoint di mana aja atau mau karena nanti menyangkut menata tadi skenario cerita tadi. Iya Pak. Ya, startnya tadi regresi logistik dulu mau di kan mau di nanti temporal kan. Nah, nanti ini juga bisa seperti itu. Mungkin nanti saya ubah gitu, Pak. Iya, makanya ini karena saya lihat kok tadi aduh nanti Pak Danar lihat ini sebagai yang kalau saya sih saya merasa orang merdeka tadi. Bisa kemana aja. Saya nggak pernah mau tuh. Jadi saya tata Pak ini Kak. Saya rencananya memang fokus di survivalnya sih Pak. Kalau secara umum nanti terlalu luas makanya, seperti itu. Makanya kalau saya menurut saya jadi iya ini mungkin mau mengatakan checkpoint di survival. Tapi nanti tinggal dikaitkan kemana nanti, maka struktur di sininya nanti tinggal apakah tadi mau di karena di atau sebenarnya kalau konteks survival sebenarnya kan usia sebenarnya ya konteks waktu, tapi dia sebenarnya kan kalau kayak tadi lah survivalnya tahun misalnya tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an sampai sekarang tahun 2000-an itu kan sudah beda. Iya, betul. Karena harapan hidup di Jogja mungkin dulu bisa 70 tahun, apalagi zaman dulu kala kan bisa sampai ratusan tahun orang kan usianya. Iya. Jadi karena perjalanannya waktu tetap ada titik-titik yang dia mulai berubah karena terlalu padatnya manusia, populasinya. Itu mengaruhi survivalnya kan. Iya, betul. Walaupun teknologi sudah ikut menopang dia jadi lebih nyaman kan. Dibanding dulu malah kemana-mana harus naik sepeda, jalan kaki, tapi kan mereka malah sehat. Maka usianya panjang-panjang kan. Maka survival konteks oleh periode waktu, makanya kemarin saya pikir mestinya ada itu Nah, tapi titik di mana kalau sekarang kepikiran juga aspek spasial tadi. Ini makanya nanti silakan disusun lagi ininya adalah survival, terus tinggal memang tetap mau fokusnya survival kan jadinya checkpoint di survival, Pak. Tapi dikaitkan ke berbagai hal gitu. Nah, iya seperti itu. Spasialnya yang masuk ke survivalnya itu. Iya, jadi karena kata kuncinya nggak cuma checkpoint tapi checkpoint survival. Iya, checkpoint survival. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya oke, Bang. Nanti ini karena nanti apapun kan kemarin startnya kita memang ya biostat secara umum kan bisa, tapi kan ini kemarin sudah memfokuskan kan survival. Jadi kalau mau dikatakan analis survival di berbagai wilayah, jadi nanti bisa Oke, bahasan saya kira udah cukup. Jadi mulai tetap ini ya fokus ke proposalnya mulai ditata sedemikian rupa, hasil sementaranya mulai ditaruh. Jadi nanti saatnya seharapan saya sih disubmitkan ini sebentar. Ya kayak sekitar mungkin November November ya kayaknya ya. Nanti kan ujiannya di Januari kira-kira kan kan syaratnya harus masuk semester 3 kan? Iya Pak, harus habis teori. Teorinya udah. Iya, makanya itu menurut saya teorinya terlalu lama, S3 harusnya teori nggak terlalu, tapi nggak tahu dari harus 1 tahun itu kan, karena desainnya masih yang lama itu. Nah kalau yang S3 2 tahun berarti nggak bisa itu. Makanya kok ada S3 yang bisa 2 tahun saya agak pakai kurikulum apa itu. Nah nggak tahu nanti kalau S3 kurikulum merdeka mungkin. Nah,
Ini belum ada kayaknya. Kayak kurikulum merdeka baru SMA ke bawah apa ya? Kuliah Mbak tahu sudah S1 sudah kurikulum merdeka. S1 beberapa sudah kan Pak, udah Iya. banyak yang Nah, ikut. makanya yang S3 belum kan kurikulum merdeka, Belum. masih kurikulum terjajah ini kan. Belum merdeka. Kompre harus semester 3 harus teori kayak dulu apa kalau yang namanya dulu skripsi harus sudah kakek apa-apalah dulu. Nggih. Habis teori, habis ini baru boleh berangkat KKN. Aturan nah, karena berjalannya waktu kurikulum kan boleh berubah. Ya oke, saya kira oh ya kalau untuk kuliahnya semester depan apa ya Pak Hasan ya? Saya belum dapat WA itu Pak untuk yang belum. key-in apa seperti itu. Oh belum ya, berarti ya nanti habis ini ya yang KRS-an ini ya Nggih, setelah ini kan baru. registrasi yang semester 2 nanti biasanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Gunardi. Ya oke, makasih ya oke, saya kira sudah cukup ya. Ini berikutnya berarti oke Bu Diah ini kemana untuk pertama tetap papernya karena ini fokusnya paper dulu tapi tidak boleh lupa ke disertasi ya karena kalau bisa dalam situasi ini tetap kerja double ya supaya pada saatnya akhirnya sudah nyantol itu disertasi juga sudah siap ya. Jadi saya harapkan karena bekerjanya waktu lebih baik kayak gitu. Jadi disertasi sama paper itu kalau bisa jalan bersama itu. Nggih, Pak. Oke, silakan Bu. Mungkin papernya dulu baru nanti disertasinya kan. Nun sewu kemarin kan sudah saya withdraw nih, Pak. Sudah saya withdraw dan sudah dapat izin share screen nih, Pak. Oke, silakan. Sekedar Pak ini kok laptop saya trouble. Sudah ketinggalan ya Pak. Ini pihak IAIN-nya sudah menjawab begini berarti sudah selesai nih Pak. Maksudnya prosesnya withdraw-nya sudah selesai nih. Saya takutnya kalau masih belum selesai takutnya kalau saya nanti submit di tempat lain jadi masalah gitu. Ini sudah dijawab. Ya. Sampun nggih. Ya, tadi saya kira sudah cukup kalau dia kali. We have withdrawn it nih Pak nggih. Ya. Lajeng saya izin share screen hybrid saya nggih Pak nggih. Enggak ada. Kenapa sudah ketinggal, Pak? Ya, sudah ya. Sampun nggih. Jadi saya mau menghybrid SSA dengan gas untuk time series dengan kasus heteroskedastisitas. Ini yang biru nih gambar yang grafik biru itu yang data aslinya, yang hijau yang peramalannya kalau tidak menggunakan transformasi. Tapi kalau saya transformasi dengan log dan logaritma dan difference, ini hasilnya yang ini Pak. Hasilnya yang saya yang saya tunjuk menika nggih nyun sewu. Ya.
Ini saya bangkitan Arma 11 GAT 11. Oh, ini pakai data simulasi atau data beneran? Ada data simulasi, terus ada data real, Pak. Data Real, simulasinya oke, ya. 1, realnya 3. Oke. Nah, ini tapi saya yang apa, yang saya share baru yang data simulasi dulu nih, Pak. Karena Ya, kemarin ya. ada yang sebenarnya kemarin itu sudah saya hitung semua, tapi ternyata ada yang saya salah menghitung. Karena forecast-nya itu kalau di LRF dan saya forecast untuk in sample-nya itu kemarin saya salah menghitung forecast untuk ke depan, Pak. Jadi harusnya kan forecast untuk yang in sample gitu. Jadi kemarin semua keliru, ini baru saya betulkan yang data simulasi. Ini hasilnya dengan transformasi MAPE dan MSE-nya semakin baik, tetapi masih mengandung efek heteros sehingga saya modelkan variansnya ngaten, Pak. Jadi model min-nya itu model SSA LRF-nya ini, kemudian ditambah dengan model variansnya model GATS. Di sini yang terbaik model GATS 10. Jadi habitnya seperti ini, Pak. Menika nyun sewu menapa sudah ada kebaruannya atau belum sih, Pak? Masalahnya pertanyaan adalah ini kan tadi apa? Ini data mengenerate ya? Yang ini generate, tapi yang lain ada 3 yang data real, Pak. Kalau mengenerate kan berarti sudah di-setel sesuai ininya kan, daripada misalnya kok kalau tadi sebentar, kalau bandingkan antara transformasi sama tanpa transformasi itu, kalau memang di datanya waktu bangunnya sudah pakai, berarti kan dari sisi apa? Ini kan persoalannya ingin mencari ide sesuatu dulu kan, ini yang kalau dari modelnya itu tadi apa yang SSA dengan apa tadi yang sebenarnya coba naik ke atas itu yang tadi SSA sama ininya dulu. Nah ini SSA LF. SSA LRF, Pak. Itu sudah waktu mengenerate sudah ini bisa mengenerate data yang memenuhi syarat SSA LRF. Enggak, Pak. Itu. Generate-nya pakai apa? Arma 1 GAS 11. Menika, Pak. Arma 1 GAS 1 kemudian di menapa, Pak? Saya bikin supaya ada trennya, terus kemudian saya tambah lagi jadi saya bikin ada trennya. Jadi Arma 1 GAS 1 ada heterosnya dengan kan kalau Arma 1 GAS 1 ada heterosnya nih, Pak. Terus tambah ada trennya. Terus karena ini hasilnya memang persis deh, Pak, anunya menapa? Grafiknya tempo hari Pak Nanang juga di apa namanya? Generate-nya ditambahi lagi, tambahi pangkat berapa gitu kemarin, tapi belum saya lakukan karena kemarin ketumpuk saya ngajar diaktifkan itu, Pak. Jadi ini kemarin Pak Anan juga komentar ini persis ini karena kan saya kembalikan seperti saya generate-nya ngaten. Nah, ya masalahnya kan kalau tadi jadi kita mengenerate datanya yang memang tipenya apa tadi Arma yang ada terusnya kan ada guard-nya. Terus tipenya itu, cuman mau dikerjakan pakai SSA LRF kan itu. Berarti kan itu sebenarnya kalau pakai Arma guard otomatis dia harusnya kan persis. Nah, bagaimana kalau kita berarti kan di sini kan untuk fenomena data time series yang ada autoregresifnya, ada moving average-nya, ditambah variansinya enggak konstan kan itu yang jadi harus ada efek guards-nya itu. Jadi heteros itu. Nah, di sini diselesaikan pakai SSA sama LRF kan berarti skenario-nya kan ini. Tapi ternyata MAPE MSE-nya membaik tapi tetap mengandung efek heteros. Tapi kalau dikerjakan pakai Arma guard bagaimana? Dia SSA-nya apa dari sisi akurasinya bagaimana itu? Ini kan data yang di-generate dari Arma guard kan. Tetap kalau Anda kerjakan pakai Arma guard mesti kan harusnya MSE-nya kecil. Kalau dia juga bisa kecil mendekat itu kan berarti SSA ini bisa untuk mengatasi fenomena ada intinya kan sebenarnya maunya kan itu SSA maunya mengatasi keberadaan ada atau regresifnya. Cuman ini kan kalau yang di-generate kan dimensi rendah kan ini satu-satu kan itu. Jadi artinya kan apa kalau memang mau eksperimen ini malah bisa masuk ke dimensi agak tinggi. Jadi nanti SLRF itu mampu nggak kalau misalnya nih yang nggak satu-satu tapi mungkin yang sampai 5 lah atau bisa juga dilihat Arma 22 atau ini supaya melihat bagaimana semakin ininya tinggi
SSA sama LRF masih bagus enggak untuk ngatasi fenomena itu. Nanti eksperimennya itu malah akan menangkap sesuatu. Dari sisi kebaruan memang sebenarnya di sini kan biasanya orang yang ada heteros kan cenderungnya pakai guards gitu. Nah ini kan SSA salah satu teknik di time series dengan cara lain, tapi untuk ngatasi itu dia seberapa efektif. Nah ini ilustrasinya baru untuk dimensi rendah kan. Wong 1-1 itu kan yang paling rendahnya model ARMA yo 1-1. Terus kalau yang ARIMA kan ada integratednya, berarti ada kemungkinan ada trend. Kalau yang ARIMA berarti kan ada, kalau yang ada trend. Ini kan ARMA soalnya nggak ada trend jadinya kan. Kalau ARIMA kan di trendnya di difference kan pakai I-nya itu. Nah ini yang tadi makanya kalau ingin agak lebih, bagaimana nanti si SSRF bisa ngatasi itu, keberadaan tren, keberadaan, nanti bisa dieksperimenkan itu. Kalau memang pakai data simulasi itu. Ya ini hasilnya kayak apa? Nanti kalau dinaikkan dua-dua, ini seperti apa? Apakah MSM-nya masih kecil itu? Nah nanti kan berarti kita bisa semacam punya gambaran. Ditambah kalau yang dari yang ada tren, apakah SSA LRF juga masih, nah tergantung, makanya nanti di teorinya sebenarnya SSA LRF itu didesain untuk keadaan seperti apa. Nah sekarang ada coba, ini kan lebih eksperimen ke data, mungkin coba dari sisi teorinya coba ditelusuri. Jadi niatan munculnya SSA LRF itu dari paper itu coba mulai ditulis saja untuk diskusi juga enak itu. Langsung eksperimen data kan, tapi sebenarnya dari teorinya dulu coba sudah ditulis belum teorinya itu? SSA kayak apa? Sudah Pak di LRF kayak apa? Nah dari situ diplotting apa sih yang bisa nah kalau itu tadi ingin ada kontribusi sisi teori gitu. Ya kalau enggak ya memang kayak gini langsung kita bereksperimen, tapi minimal kontribusinya adalah kita jadi bisa melihat seberapa SLRF untuk mengatasi apa yang ARMA, yang GATS itu. Tapi nanti ditambah yang ARIMA yang ada tren kan. Kalau yang ARIMA kan untuk mengatasi yang ada tren kan. Kemarin tuh ini ARMA terus saya bikin tren sendiri pakai inverse-nya dari diferensi. Harusnya saya generate ARIMA langsung sekalian ya Pak Nji. Ya karena kalau ARIMA 111 artinya kan dia dengan di difference 1 trennya sudah hilang kan. Saya tuh kemarin malah ini terus saya transformasi lagi jadi kalau kita punya gitu. Saya generate langsung dari R Ya kalau punya ARIMA 111 kan artinya difference-nya 1, terus AR-nya 1, MA-nya 1, di moving average 1 sudah ini. Karena kalau difference 1 kan biasanya tren yang enggak terlalu ini kan, difference 1 sudah mendatar kan gitu. Nanti kan bisa dilihat itu. Kalau sampai ada yang harus difference 2 kali kan baru trennya hilang gitu. Kalau SSLRF sih setahu saya belajar selama ini dia untuk time series dan asumsinya tanpa asumsi gitu Pak, tanpa distribusi, tanpa asumsi. Jadi seperti non parametrik, cuman nggak pakai kernel gitu. Ya kayak contohnya kayak spline itu kan. Nah tapi di situ kan ya kategori non parametrik, tapi kan butuh ada nanti smoothingnya kan, jadi terus ada yang harus pakai kernel lah untuk ini kan. Itu ya nggak ada yang betul-betul bebas gitu kan. Karena tetap di situ mesti ada yang harus dipakai kan untuk. Nah ini juga kan maunya ngeklaim bahwa dia tidak yang kalau yang parametrik kan kita sudah ada asumsi fungsinya kayak ARIMA, ini kan sudah ada asumsi fungsinya kan AR kayak apa. Nah justru di sini nanti mungkin kontribusinya bisa juga pada saat melihat pada fenomena yang misalnya dimensi tinggi, PG-nya tinggi kayak apa. Nah, nanti kita mungkin jadi punya teori kalau bisa itu P-nya menuju tak hingga Q-nya makin besar kayak apa sih terhadap kinerja SSA LRF. Walaupun dengan eksperimennya mungkin tadi 1 terus loncat 5, 10, makin kayak apa. Berarti terus kalau guard-nya juga dimensinya makin tinggi, PG-nya misalnya. Nah, itu nanti kita ada kontribusi bahwa SSA LRF kalau makin tinggi makin kewalahan misalnya, kita kan nggak tahu kan, ini kan harus diteliti kan, memang tujuannya kita kan. Jadi kalau bisa ada eksperimen dari sisi itu supaya kita ada kontribusi
kita bikin semacam kesimpulan LRF itu bagus pada saat dimensi rendah untuk armanya itu. Terus trennya juga yang mungkin ini misalnya kan tergantung nanti eksperimennya. Tapi hati-hati pada saat eksperimen simulasi kita harus mengenerate-nya yang cukup bagus tadi, karena kita nyoba nanti, kalau menurut saya nanti setelah ini coba ini kan MSI-nya 7,96 tanpa transformasi 5,63 soal transformasi ini kan, tapi ini di sini kan terus transformasi logaritma different order 1, different artinya kan sudah nganggap ada tren itu. Padahal kalau yang dibangkitkan ARMA, tadi kan ada bangkit ditambahi tren ya. Tambahin itu ya, saya tambahi inverse. Nah kalau logaritma kan biasanya kalau untuk melawannya algoritma kan karena eksponensial kan. Kalau eksponensial di logaritma kan jadi mendatar. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya kalau mau cuman menandingkan ini bisa aja sebenarnya tidak dari ARMA tapi dari yang exponential smoothing itu juga bisa. Bagaimana itu kalau fenomena kayak gitu dikerjakan? Jadi maksudnya di sini SALRF itu adalah model yang paling fleksibel misalnya kayak gitu. Kalau tujuannya targetnya ke situ. Ya silakan nanti mungkin eksperimen berikutnya coba kalau PQ-nya dinaikkan ya. Oh, nggih, Pak. Coba mungkin nanti kalau trennya malah kalau main ARIMA sekalian berarti PDQ kan. Mungkin D1, D-nya 2 kayak. Berarti mungkin sementara ini dulu aja nggak usah pakai tren dulu nggak apa-apa. Tapi PQ-nya dinaikkan. Oh, nggih. Nanti PQ yang di armanya dulu bisa, terus nanti baru yang di guard-nya. Gantian biar kelihatan efeknya itu loh. Efeknya kayak apa? Nanti syukur bisa secara teori kita bisa menemukan ininya yang kalau PQ-nya menuju hingga bagaimana. Nah, itu kan kalau beruntung gitu kan. Kita dapat kalau PQ-nya besar, SSARM juga dia kinerjanya masih bagus misalnya. Makanya tadi saya kira kalau bisa teorinya bisa dikaji ya lebih menarik pakai biasanya kan kalau mengkaji teori ya tadi bisa kalau PQ-nya ditinggikan atau tapi sementara pakai main simulasi nggak apa-apa, tapi PQ-nya coba dinaikkan. Terserah mau gradasi 1, 2, 3, 4, 5 atau mau 1 terus 5, 10 gitu. Nggih, Pak. Nanti dicoba ya, jadinya minggu depan coba diperhatikan itu kalau iya nanti mungkin bisa dapat sesuatu yang ya walaupun itu masih teori awal ya bahwa SALRF juga mampu menghandle untuk dimensi tinggi pada ARMA itu tadi kan. Di PQ yang tinggi juga. Nah nanti coba dengan yang Pak Nanang yang senang matanya mungkin bagaimana kalau PQ-nya dibikin limit gitu. Nggih, Pak. P-nya juta hingga gitu. Bagaimana SLRF apakah masih jalan dengan bagus misalnya. Nggih, Pak. Ya mungkin itu ya dicoba itu ya, tapi sama tetap tidak lupa disertasi mulai di ini ya, saya karena supaya pada saatnya itu siap bisa langsung gitu. Karena bekerja, karena nanti kita akan kerasa, setelah saya ngetik disertasi isinya kok masih sedikit, kita termotivasi untuk mengisi jadinya. Tapi kalau kita hanya sibuk satu paper, bahayanya kita nanti masuk disertasi isinya cuman itu kan ya nggak nyaman kan. Jadi maka disertasi itu perlu mulai dibuat supaya kita tahu isinya mau apa ini. Kok isinya cuman ngambil dari punya orang, hasil saya sendiri di mana gitu. Nanti akan memotivasi kita untuk semakin produktif itu. Jadi terasa katanya Pak. Iya, coba misalnya kok masuk cuman baru 50 halaman tuh. Mau tak ketik apa lagi gitu. Wah, itu kan jadi motivasi. Sudah buat belum ya di lateknya belum ya? Sudah, tapi ini beberapa bulan nggak saya buka. Nah itu makanya kan coba ini terakhir disentuh kapan ini? Sudah lama Pak, yang pangapunten. Nah itu makanya pokoknya kalau lagi ini sebenarnya untuk ini 6 bulan yang lalu, itu kan karena di sini kan saya bisa detek kan. Ini saya overlap kan untuk mengingatkan siapa yang ini 6 bulan yang lalu. Bu Yuciana 5 bulan yang lalu. Ini Putri Astuti kayaknya 2 hari yang lalu, lumayan kan?
walaupun nggak bimbingan, tapi saya pantau ini ya, walaupun hanya berganti ininya, nanti tinggal saya lihat berapa banyak sih isinya yang dirubah itu. Ya oke, saya kira sudah cukup ya. J. Matur nuwun J, Pak. Terima kasih ya, saya kira untuk hari ini sudah. Terima kasih, nanti minggu depan di jam yang sama. Oke, terima kasih. Ya, mohon Bapak. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.